Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 1% lebih ke angka 7.200. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten yang menjadi jagoan JP Morgan di bulan Januari tahun 2024 ini. Bagaimana potensi kedua saham ini di bulan Januari ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya akan coba membaca satu artikel berita dengan judul Saham Pilihan Januari tahun 2024 JP Morgan beri lampu hijau dua emiten Indonesia. Jadi JP Morgan masih mempertahankan dua emiten asal Indonesia dalam daftar saham pilihan di wilayah ASEAN untuk Januari tahun 2024. Jadi bisa kita lihat dua saham itu adalah AMRT dan UNTR. Sebenarnya kedua saham ini sudah mulai masuk ke kategori pilihan favorit atau jagoan dari JP Morgan di Desember tahun 2023. Dan untuk AMRT bisa kita lihat targetnya itu di 3.400. Sekarang coba kita lihat untuk UNTR apakah ada targetnya. Untuk UNTR jika kita lihat targetnya itu di harga 30.000. Jadi dua saham ini merupakan jagoan JP Morgan di bulan Januari. Tapi sekarang kita coba lihat dulu secara teknikal bagaimana potensi kedua saham ini. Pertama kita lihat UNTR hari ini terpantau masih naik 0,33% ke harga 23.100. Jadi saat ini masih berada jauh di bawah target JP Morgan itu di 30.000. Dan saat ini memang cara pergerakan sudah mulai membaik walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend. Karena masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Cara pergerakan memang bisa kita lihat dari pertengahan Desember UNTR sudah mulai membaik setelah menyentuh 21.000. Setelah menyentuh 21.000 UNTR sudah mulai rebound terus bergerak naik sempat menyentuh sekitar 23.500 setelah itu mulai sideways. Setelah sideways sempat melemah bisa kita lihat hari Senin kemarin sempat turun bawah garis EMA 50 tapi hari ini masih bisa bertahan di support EMA 50. Jadi saat ini support EMA 50 tepat di 23.100. Dan untuk resisten terdekat ada di 24.000 dan resisten EMA 150 ada di sekitar 24.675. Jadi memang masih belum oke secara teknikal untuk UNTR tapi minimal sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low. Dan jika kita perhatikan di sini pada perdagangan hari ini walaupun naik ini sebenarnya tidak terpantau ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terpantau hari ini melakukan sedikit distribusi. Setelah sebelumnya satu minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham UNTR. Jadi UNTR secara teknikal saat ini memang mulai membaik. Apabila teman-teman ingin coba entry, masih bisa coba pantau di sekitar 23.100 sampai 23.000 untuk target entry-nya. Dan apabila entry pun harus lebih disiplin karena ingat cara pergerakan ini masih belum oke. Apabila ternyata harga 23.000 terlewati, menurut saya harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena apabila gagal bertahan di 23.000 saya lihat UNTR masih ada potensi untuk kembali ke 22.000. Apalagi kenaikan hari ini belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi entry hanya spekulatif buy dan bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target take profit jangka pendek menurut saya ada di sekitar 24.000. Dan jika kita perhatikan di sini 24.000 merupakan resisten yang lumayan kuat. Jadi apabila UNTR masih gagal break 24.000 saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali turun menuju support EMA 50 ini. Sekarang kita coba lihat AMRT. AMRT sebelumnya secara teknikal oke karena berhasil naik di atas kedua garis EMA. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat dari awal Januari AMRT gagal break harga 2.900. Jadi belum sempat mengetes 3.000. Sudah turun kembali di bawah kedua garis EMA. Jadi saat ini AMRT sudah turun di bawah 2.800. Jadi apabila ini terkonfirmasi break, AMRT akan mulai downtrend kembali dan saya lihat ada potensi untuk menuju zona sekitar 2.600 sampai 2.650 yang sebelumnya sempat disentuh AMRT di akhir Desember. Dan jika kita lihat ini merupakan support yang sebelum juga menahan penurunan dasar AMRT pada bulan Juni tahun lalu. Dan tanggal 18 Desember tahun lalu juga sempat turun lumayan dalam. AMRT berada di bawah zona 2.600 tapi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi secara teknikal, secara candle penurunan hari ini tidak begitu oke sehingga ada potensi untuk mulai bergerak downtrend.
Dan jika kita perhatikan di sini, sebelumnya asing terus masuk akumulasi, hari ini asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan penurunan 2% lebih ini, jika kita lihat di broker summary, ini ada distribusi besar. Jadi untuk MRT harus hati-hati, secara pergerakan sudah mulai, saya lihat sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan saya lihat ada potensi 1 minggu ke depan untuk lanjut turun menuju zona ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy atau ingin coba entry saham MRT, menurut saya saat ini wait and see dulu untuk lebih amannya. Karena cara pergerakan ini sudah oke, masih sangat beresiko apabila kita coba entry di harga sekarang. Apalagi terpantau nih candlenya masih sangat solid, candle merahnya plus ada distribusi besar. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah, saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MRT gagal bertahan di atas 2720. Dan sekarang kita coba analisa saham MAPI yang hari ini terlihat berhasil rebound. Dan cara pergerakan jika kita lihat MAPI lebih oke daripada MRT. MAPI cara pergerakan saat ini masih berada di atas support EMA 50-150. Sebelumnya memang berada di bawah kedua garis EMA. Sempat turun beberapa kali mengetes 1600 tapi masih bisa bertahan dan rebound. Jadi pada saat rebound dan break garis EMA 50-150 ini terkonfirmasi terbentuk double bottom. Terbalik break bisa kita lihat MACD terus naik, sempat mendekati 2000 walaupun belum sempat menyentuh. Setelah itu MAPI kembali melemah. Jadi harga 1900 sebenarnya belum terkonfirmasi break untuk saham MAPI. Setelah gagal break 1900, MAPI turun menuju support 1800 dan bisa kita lihat saat ini masih bisa rebound. Dan di bawah support 1800 masih ada support EMA 50 150. Untuk support EMA 150 saat ini sekitar 1745, support EMA 50 di sekitar 1760. Jadi MAPI cara pergerakan lebih oke, masih kuat berada di atas kedua support EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari ini, kenaikan 4% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham MAPI. Jadi secara teknikal ini oke, secara bandarmologi masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat MAPI masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes 1900 dan masih ada potensi menuju harga 2000. Jadi untuk MAPI, apabila teman-teman ingin coba entry untuk saat ini, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di sekitar 1800 atau tunggu di sekitar garis EMA 50 apabila mau entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dengan target jangka menengah menurut saya tetap masih ada potensi ke 2000 untuk target take profit. Karena ini merupakan resisten psikologis untuk MAPI ke depannya. Selanjutnya LPPF, jika kita perhatikan cara pergerakan hari ini juga naik 6% lebih ke 2260. Tapi secara teknikal ini masih belum terkonfirmasi uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 150 di sekitar harga 2510. Tapi LPPF saat ini juga sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1910. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support dan di atasnya harga 2000 juga sudah berubah menjadi support. Tinggal LPPF saat ini mencoba untuk break resisten di 2300. Apabila berhasil break, LPPF berpotensi lanjut naik mengetes garis EMA 150 di 2510 sampai 2550. Dan untuk LPPF jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini juga ini terpantau masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini terlihat masih masuk akumulasi. Walaupun secara keseluruhan dalam 2 minggu terakhir ini asing masih distribusi. Jadi LPPF saya lihat juga masih ada potensi untuk mengetes kembali 2300 minggu ini. Apabila berhasil break, saya lihat masih ada potensi besar untuk menuju garis EMA 150. Tapi potensi untuk break garis EMA 150 seperti masih kecil karena belum terlihat ada akumulasi besar. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.